to introduce our products, including Corporate Social Performance Platform. With one of the products, Social Responsibility Application, or commonly called ASR apps, our work has helped numerous businesses reduce their environmental impact, improve their reputation, and increase their bottom line. Future Business is our spirit and determination to continue to bring improvements and changes in the governance and management of sustainable initiatives to adapt with the needs of this era. We believe that business is relevant to the current era, is a business that prioritizes environment, social, and governance performance as a key aspect of success in business. Bayangkan, manajemen dan tata kelola CSR dalam satu aplikasi. Memperkenalkan Social Responsibility Application (SRF). Tata kelola dan manajemen program CSR lebih terstruktur, monitoring program CSR secara real-time, menampilkan laporan dengan cepat dan interaktif, dan lebih banyak insight data untuk pengambilan keputusan strategis CSR. Berbagai macam modul yang akan memudahkan manajemen CSR perusahaan, research, manage, monitor, measure, mengakomodir setiap kebutuhan manajemen dan tata kelola CSR. With SRF, toward sustainable. In the year 2050, the world was not as we know it today. The once vibrant green forests had turned into barren lands, and the crystal-clear oceans were now murky and lifeless. This was the world that climate change had created. Summers became a little hotter, winters a little colder. In the face of adversity, the human spirit persevered. Communities came together to rebuild and rehabilitate. Slowly but surely, the world began to heal. Ola Karsa is here to take the company towards sustainable business for Indonesia. Our climate and sustainability consulting team works with clients to turn those targets into action. By partnering with stakeholders, investors, customers, business partners, regulators, governments, and communities, Ola Karsa helps organizations advance towards sustainable value. We offer a range of services such as research, consulting, and training, sustainability services, corporate sustainability school. We are also proud to introduce our products, including Corporate Social Performance Platform. With one of the products, Social Responsibility Application, or commonly called ASR apps, our work has helped numerous businesses reduce their environmental impact, improve their reputation, and increase their bottom line. Future Business is our spirit and determination to continue to bring improvements and changes in the governance and management of sustainable initiatives to adapt with the needs of this era. We believe that business is relevant to the current era, is a business that prioritizes environment, social, and governance performance as a key aspect of success in business.
Bayangkan, manajemen dan tata kelola CSR dalam satu aplikasi. Memperkenalkan Social Responsibility Application SRF. Tata kelola dan manajemen program CSR lebih terstruktur, monitoring program CSR secara real-time, menampilkan laporan dengan cepat dan interaktif, dan lebih banyak insight data untuk pengambilan keputusan strategis CSR. Berbagai macam modul yang akan memudahkan manajemen CSR perusahaan, research, manage, monitor, measure, mengakomodir setiap kebutuhan manajemen dan tata kelola CSR. With SRF, toward sustainable. Bayangkan, manajemen dan tata kelola CSR dalam satu aplikasi. Memperkenalkan Social Responsibility Application SRF. Tata kelola dan manajemen program CSR lebih terstruktur, monitoring program CSR secara real-time, menampilkan laporan dengan cepat dan interaktif, dan lebih banyak insight data untuk pengambilan keputusan strategis CSR. Berbagai macam modul yang akan memudahkan manajemen CSR perusahaan, research, manage, monitor, measure, mengakomodir setiap kebutuhan manajemen dan tata kelola CSR. With SRF, toward sustainable. Year 2050, the world was not as we know it today. The once vibrant green forests had turned into barren lands, and the crystal clear oceans were now murky and lifeless. This was the world that climate change had created. Summers became a little hotter, winters a little colder. In the face of adversity, the human spirit persevered. Communities came together to rebuild and rehabilitate. Slowly but surely, the world began to heal. Ola Karsa is here to take the company towards sustainable business for Indonesia. Our climate and sustainability consulting team works with clients to turn those targets into action. By partnering with stakeholders, investors, customers, business partners, regulators, governments, and communities, Ola Karsa helps organizations advance towards sustainable value. We offer a range of services such as research, consulting, and training, sustainability services, corporate sustainability school. We are also proud to introduce our products, including corporate social performance platform. With one of the products, social responsibility application, or commonly called ASR apps, our work has helped numerous businesses reduce their environmental impact, improve their reputation, and increase their bottom line. Future Business is our spirit and determination to continue to bring improvements and changes in the governance and management of sustainable initiatives to adapt with the needs of this era. We believe that business is relevant to the current era, is a business that prioritizes environment, social, and governance performance as a key aspect of success in business. Bayangkan, manajemen dan tata kelola CSR dalam satu aplikasi. Memperkenalkan Social Responsibility Application
SRF, tata kelola dan manajemen program CSR lebih terstruktur, monitoring program CSR secara real-time, menampilkan laporan dengan cepat dan interaktif, dan lebih banyak insight data untuk pengambilan keputusan strategis CSR. Berbagai macam modul yang akan memudahkan manajemen CSR perusahaan, research, manage, monitor, measure, mengakomodir setiap kebutuhan manajemen dan tata kelola CSR. With SRF, the word sustainable. Bayangkan, manajemen dan tata kelola CSR dalam satu aplikasi. Memperkenalkan Social Responsibility Application SRF. Tata kelola dan manajemen program CSR lebih terstruktur, monitoring program CSR secara real-time, menampilkan laporan dengan cepat dan interaktif, dan lebih banyak insight data untuk pengambilan keputusan strategis CSR. Berbagai macam modul yang akan memudahkan manajemen CSR perusahaan, research, manage, monitor, measure, mengakomodir setiap kebutuhan manajemen dan tata kelola CSR. With SRF, the word sustainable. In the year 2050, the world was not as we know it today. The once vibrant green forests had turned into barren lands, and the crystal-clear oceans were now murky and lifeless. This was the world that climate change had created. Summers became a little hotter, winters a little colder. In the face of adversity, the human spirit persevered. Communities came together to rebuild and rehabilitate. Slowly but surely, the world began to heal. Ola Karsa is here to take the company towards sustainable business for Indonesia. Our climate and sustainability consulting team works with clients to turn those targets into action. By partnering with stakeholders, investors, customers, business partners, regulators, governments, and communities, Ola Karsa helps organizations advance towards sustainable value. We offer a range of services such as research, consulting, and training, sustainability services, corporate sustainability school. We are also proud to introduce our products, including corporate social performance platform. With one of the products, social responsibility application, or commonly called ASR apps, our work has helped numerous businesses reduce their environmental impact, improve their reputation, and increase their bottom line. Future Business is our spirit and determination to continue to bring improvements and changes in the governance and management of sustainable initiatives to adapt with the needs of this era. We believe that business is relevant to the current era, is a business that prioritizes environment, social, and governance performance as a key aspect of success in business.
Bayangkan, manajemen dan tata kelola CSR dalam satu aplikasi. Memperkenalkan Social Responsibility Application SRF. Tata kelola dan manajemen program CSR lebih terstruktur, monitoring program CSR secara real-time, menampilkan laporan dengan cepat dan interaktif, dan lebih banyak insight data untuk pengambilan keputusan strategis CSR. Berbagai macam modul yang akan memudahkan manajemen CSR perusahaan, research, manage, monitor, measure, mengakomodir setiap kebutuhan manajemen dan tata kelola CSR. With SRF, toward sustainable. Bayangkan, manajemen dan tata kelola CSR dalam satu aplikasi. Memperkenalkan Social Responsibility Application SRF. Tata kelola dan manajemen program CSR lebih terstruktur, monitoring program CSR secara real-time, menampilkan laporan dengan cepat dan interaktif, dan lebih banyak insight data untuk pengambilan keputusan strategis CSR. Berbagai macam modul yang akan memudahkan manajemen CSR perusahaan, research, manage, monitor, measure, mengakomodir setiap kebutuhan manajemen dan tata kelola CSR. With SRF, toward sustainable. In the year 2050, the world was not as we know it today. The once vibrant green forests had turned into barren lands, and the crystal clear oceans were now murky and lifeless. This was the world that climate change had created. Summers became a little hotter, winters a little colder. In the face of adversity, the human spirit persevered. Communities came together to rebuild and rehabilitate. Slowly but surely, the world began to heal. Ola Karsa is here to take the company towards sustainable business for Indonesia. Our climate and sustainability consulting team works with clients to turn those targets into action. By partnering with stakeholders, investors, customers, business partners, regulators, governments, and communities, Ola Karsa helps organizations advance towards sustainable value. We offer a range of services such as research, consulting, and training, sustainability services, corporate sustainability school. We are also proud to introduce our products, including corporate social performance platform. With one of the products, social responsibility application, or commonly called ASR apps, our work has helped numerous businesses reduce their environmental impact, improve their reputation, and increase their bottom line. Future Business is our spirit and determination to continue to bring improvements and changes in the governance and management of sustainable initiatives to adapt with the needs of this era. We believe that business is relevant to the current era, is a business that prioritizes environment, social, and governance performance as a key aspect of success in business. Bayangkan, manajemen dan tata kelola CSR dalam satu aplikasi. Memperkenalkan
Social Responsibility Application (SRF). Tata kelola dan manajemen program CSR lebih terstruktur, monitoring program CSR secara real-time, menampilkan laporan dengan cepat dan interaktif, dan lebih banyak insight data untuk pengambilan keputusan strategis CSR. Berbagai macam modul yang akan memudahkan manajemen CSR perusahaan, research, manage, monitor, measure, mengakomodir setiap kebutuhan manajemen dan tata kelola CSR. With SRF, toward sustainable. Bayangkan, manajemen dan tata kelola CSR dalam satu aplikasi. Memperkenalkan Social Responsibility Application (SRF). Tata kelola dan manajemen program CSR lebih terstruktur, monitoring program CSR secara real-time, menampilkan laporan dengan cepat dan interaktif, dan lebih banyak insight data untuk pengambilan keputusan strategis CSR. Berbagai macam modul yang akan memudahkan manajemen CSR perusahaan, research, manage, monitor, measure, mengakomodir setiap kebutuhan manajemen dan tata kelola CSR. With SRF, toward sustainable. Bayangkan, manajemen dan tata kelola CSR dalam satu aplikasi. Memperkenalkan Social Responsibility Application (SRF). Tata kelola dan manajemen program CSR lebih terstruktur, monitoring program CSR secara real-time, menampilkan laporan dengan cepat dan interaktif, dan lebih banyak insight data untuk pengambilan keputusan strategis CSR. Berbagai macam modul yang akan memudahkan manajemen CSR perusahaan, research, manage, monitor, measure, mengakomodir setiap kebutuhan manajemen dan tata kelola CSR. With SRF, toward sustainable. Bayangkan, manajemen dan tata kelola CSR dalam satu aplikasi. Memperkenalkan Social Responsibility Application (SRF). Tata kelola dan manajemen program CSR lebih terstruktur, monitoring program CSR secara real-time, menampilkan laporan dengan cepat dan interaktif, dan lebih banyak insight data untuk pengambilan keputusan strategis CSR. Berbagai macam modul yang akan memudahkan manajemen CSR perusahaan, research, manage, monitor, measure, mengakomodir setiap kebutuhan manajemen dan tata kelola CSR. With SRF, toward sustainable. Bayangkan, manajemen dan tata kelola CSR dalam satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang berbahagia pada pagi hari ini, kami ucapkan selamat datang kembali dalam salah satu acara yang sangat dinantikan tentunya, yaitu webinar Sustainability Insight Series dengan tajuk pada pekan ini, yaitu Enhancing ESG Initiative Through Renewable Energy Solutions. Kami sangat menyambut kehadiran Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian dalam acara yang memang merupakan bagian penting dari komitmen kita semua terhadap keberlanjutan dan juga tentu saja tanggung jawab lingkungan. Acara ini akan menghadirkan pembahasan seru seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu Enhancing ESG Initiative Through Renewable Energy Solutions. Dan melalui sesi ini kita semua berharap kita bisa mendapatkan wawasan baru dan juga strategi yang memang cukup cerdas yang dapat diimplementasikan untuk mewujudkan bisnis yang lebih berkelanjutan pastinya. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang terhormat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Filza dan hari ini saya dengan senang hati akan menjadi moderator yang memandu acara webinar Sustainability Insight Series dari awal hingga akhir. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu dan juga rekan-rekan? Semangat dong ya. Pastinya kita semua sudah siap untuk acara pada pagi hari ini dan semoga selalu dalam keadaan yang semangat, sehat selalu dan tentunya bahagia. Baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, agar suasana webinar ini semakin seru dan terasa manfaatnya, kami mengundang Bapak Ibu dan juga rekan-rekan untuk menggunakan dan juga mengaktifkan kameranya dan menggunakan virtual background yang memang sudah dikirimkan di kolom chat seperti itu. Karena memang dengan cara ini kita bisa saling berinteraksi meski berada di Zoom meeting.
Dan untuk menambah semangat dan juga keceriaan kita hari ini, rasanya kurang lengkap kalau kita tidak memulai dengan pantun. Jadi mohon dukungannya dengan ucapan cakep dari Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya saat saya memulai pantun ya. Oke, baik. Saya mulai pantun ya. Pergi ke pasar beli mangga. Cakep. Cakep, Kurang lengkap nih, ulang lagi dong. Pergi ke pasar beli mangga, cakep, Cakep. segar rasanya di pagi hari. Cakep. cakep, Mari terapkan nilai ESG bersama agar bumi tetap lestari. cakep. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang begitu bersemangat. Antusiasme Bapak Ibu dan juga rekan-rekan benar-benar terasa dari jawaban yang memang begitu semangat ya dari pantun saya tadi. Baik, kita sudah membuka kegiatan ini dengan pantun yang seru dan semangat, dan tentu saja kita sudah berada dengan narasumber hebat kita pada hari ini dan kita sudah siap untuk mendengarkan materi-materi pada hari ini. Mari kita sapa-sapa dulu kedua narasumber kita pada kegiatan Sustainability Insight Series hari ini. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Agus Supriyanto, SSI, MSc, yang merupakan dosen Fakultas MIPA Universitas 11 Maret. Kemudian tak lupa Bapak Daniel Wilhelmus Aditama, yang merupakan Engineering Project Manager dari PT Geoenergi Solusi Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Prof. Agus dan juga Pak Daniel. Selamat pagi Mbak Firza. Ya, gimana Prof dan juga Pak Daniel, sudah siap ya untuk berbincang hari ini ya Prof ya, dan juga Pak Daniel Terima ya. kasih. Ya, Oke, baik, terima kasih Prof Agus dan juga Pak Daniel. Baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, ternyata dalam beberapa tahun terakhir ini penerapan prinsip-prinsip ESG ini telah menjadi salah satu faktor kunci dalam keberlanjutan bisnis dan juga operasional perusahaan. Seiring dengan meningkatnya urgensi untuk mengatasi perubahan iklim dan juga untuk mencapai target energi bersih dan juga energi terbarukan seperti panas bumi, itu cukup memainkan peran strategis dalam mendukung transisi untuk menuju energi hijau. Dan untuk menjawab kebutuhan tersebut, kami dari PT Olah Karsa Inovasi Indonesia menyelenggarakan webinar Sustainability Insight Series yang bertema Enhancing ESG Initiative Through Renewable Energy Solution, yang dimana sesi ini akan membahas bagaimana pengembangan energi panas bumi dan juga terbarukan yang maju yang memang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap inisiatif ESG, sambil menawarkan solusi yang mendukung keberlanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, baiklah, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian kita akan ada kata sambutan dari Ibu Tiffany Rinalda Thohir, selaku Head of Marketing dari PT Olah Karsa Inovasi Indonesia. Kemudian kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan tentunya kita akan ada penyampaian materi dari Prof. Agus dan juga Pak Daniel. Kemudian akan ada panel diskusi dan tanya jawab. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan diharapkan untuk menyiapkan pertanyaannya sebaik mungkin ya pada sesi ini. Kemudian closing statement, foto bersama, dan juga penutupan terakhir. Baik, para hadirin yang terhormat, langsung saja mari kita buka acara pada pagi hari ini, webinar Sustainability Insight Series dengan tajuk Enhancing ESG Initiative Through Renewable Energy Solutions dibuka. Kami sangat berharap partisipasi aktif dari Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semua, karena akan ada door prize spesial menanti untuk peserta yang memang beruntung dan juga aktif di webinar Sustainability Insight Series kali ini, yang dimana door prize-nya akan menjadi kejutan yang pastinya bikin tambah semangat. Jadi jangan ragu untuk memberikan komentar, memberikan reaksi, dan tentunya bertanya, karena setiap interaksi dari Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan akan memberikan kesempatan gitu untuk memenangkan door prize ini, dan tentu saja bagi yang beruntung. Kami juga mengharapkan Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan agar dapat saling menghargai satu sama lain sehingga tercipta suasana yang kondusif dari awal acara hingga akhir. Kami juga ingin mengingatkan bahwa sertifikat peserta kegiatan ini dapat diakses melalui link yang sama dengan link pendaftaran dan dapat diakses setelah kegiatan maksimal pada 7 hari setelah kegiatan ini selesai. Dan jangan lupa untuk terus memantau informasi melalui akun Instagram kami di @olahkarsa. Selanjutnya, sebagai wujud rasa nasionalisme terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Untuk Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan yang bisa on cam, diharapkan untuk dapat mengaktifkan kameranya, agar kita semua bisa dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat. Yang bertugas disilahkan.
Kepada yang bertugas disampaikan terima kasih. Baik, kita masuk ke rangkaian acara berikutnya, yaitu opening speech atau kata sambutan dari Ibu Tiffany Thohir, selaku Head of Marketing dari PT Olakarsa Inovasi Indonesia. Kepada beliau, disilahkan. Halo, ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan penuh rasa syukur dan bangga, kami menyambut Bapak Ibu semua dalam acara Sustainability Insight Series kali ini dengan tema Enhancing ESG Initiative through Renewable Energy Solutions. Pada kesempatan yang sangat istimewa kali ini, kami beruntung dapat menghadirkan dua pembicara yang luar biasa, yaitu Profesor Dr. Agus Supriyatno, Kepala Program Studi Fisika S3 di Universitas 11 Maret. Selamat pagi, Pak. Dan juga di PT Gion Energi Solusi Indonesia. Selamat pagi juga, Pak. Acara ini menurut kami merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan kesadaran akan prinsip-prinsip ESG. Salah satunya melalui solusi energi terbarukan. Kami percaya bahwa masa depan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai dengan kolaborasi dari berbagai pihak, baik itu praktisi industri maupun akademisi. Dan dari pembicara hebat pada hari ini, pertama dari Profesor Agus Supriyatno, tentunya akan memberikan kita semua perspektif mengenai tantangan dan peluang dalam mengembangkan solusi energi terbarukan yang berkelanjutan. Lalu tentunya dari Bapak Daniel akan berbagi pengalaman dan wawasan tentang presi ESG di sektor industri. Kami berharap untuk seluruh hadirin di sini diskusi ini dapat menjadi masing-masing. Mari Insight Series hari ini, mari kita manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk belajar, berdiskusi, dan menemukan solusi bersama untuk masa depan kita yang lebih hijau dan berkelanjutan. Sekali lagi saya ucap terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan juga pembicara hebat yang hadir di hari ini. Semoga kita semua dapat mendapatkan manfaat yang besar dari diskusi. Selamat mengikuti acara dan semoga lancar sampai sih. Sekian dari saya kembalikan kepada Mbak Filza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Tiffany disampaikan terima kasih atas kata sambutan yang luar biasa. Semoga harapan-harapan yang tadi disebutkan bisa tercapai. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari para narasumber. Yang pertama materi dari Profesor Dr. Agus Supriyanto, SSI, MSI. Yang seperti yang tadi saya sebutkan, beliau ini merupakan dosen Fakultas MIPA Universitas 11 Maret, yang pada hari ini akan membawakan materi mengenai konsep ESG dan juga relevansi energi terbarukan dalam keberlanjutan perusahaan, kemudian potensi energi terbarukan sebagai solusi untuk meningkatkan inisiatif ESG, khususnya terkait kebutuhan energi listrik di rumah, energi listrik ramah lingkungan dalam pencapaian ESG, kemudian inovasi teknologi energi terbarukan, serta tantangannya seperti apa dan peluangnya dalam pencapaian ESG seperti itu. Namun sebelum kita mendengar pemaparan materi yang luar biasa pastinya dari Profesor Agus, izinkanlah saya untuk membacakan CV singkat beliau. Baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, Profesor Dr. Agus Supriyanto, SSI, MSI merupakan dosen Fakultas MIPA Universitas 11 Maret. Beliau dulunya menempuh pendidikan S1 di Universitas Pajajaran, kemudian melanjutkan pendidikannya S2 di ITB dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Program Studi Fisika Program Doktor dan juga Ketua Energi Bersih Dewan Profesor di Universitas 11 Maret dengan bidang keahlian yaitu bidang pendidikan fisika, bidang fisika material, dan juga bidang energi terbarukan, dan beliau juga cukup aktif menjadi narasumber di berbagai kegiatan webinar dan juga workshop, seperti itu. Halo, selamat pagi Prof. Agus. Selamat pagi, Mbak. Gimana Salam Prof, sudah sehat. siap, sudah mantap ya untuk membawakan materi ya, sudah menggunakan background, sudah menggunakan batiknya, sudah neces nih, jadi saya kira sudah mantap ya Prof ya. Ya, alhamdulillah, Mbak. Ya, kita kan gitulah ya. Iya. Baik Prof. Prof. Agus untuk waktu penyampaian materi selama 30 menit, disilahkan Prof. Oke, terima kasih.
Oke, saya izin dulu share screen ya. Oke, baik. Sudah terlihat, Prof, untuk Lihat ya, PPT-nya. bentar tak ini kan dulu. Udah. Oke, sudah nampak ya? Sudah terlihat, Prof. Halo? Silakan, Prof. Oke, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa yang diberikan ke saya oleh PT Olah Karsa Indonesia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya diminta untuk memberikan terkait dengan renewable energy yang kaitannya dengan enhancing ESG, ya, inisiatif untuk apa, True Renewable Energy Solution. Nah, ini saya akan sampaikan terkait dengan energi listrik yang ramah lingkungan. Ini merupakan sebuah nanti sebagai bentuk pencapaian ESG. Nah, oke. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati, ya, sedikit saya perkenalkan, ini tempat afiliasi saya di kampus Universitas 11 Maret. Jadi masih banyak yang kurang tahu persis Universitas 11 Maret ya. Jadi namanya UNS, ada yang menyebut Universitas Negeri Solo atau Universitas Negeri Surakarta. Namun UNS itu sendiri Universitas 11 Maret gitu. Nih, mohon izin saya sampaikan ya. Nah, UNS ini sendiri sebetulnya eh, ya cukup top 10 ya di nasional di Indonesia ini ya. Alhamdulillah. Oke, ini terletak di Surakarta di Solo ya, tempatnya Bapak Jokowi. Oke, Bapak Ibu adik-adik yang saya hormati, jadi ESG ini sangat mengemuka, semakin diperlukan sekali di dalam pengembangan sebuah perusahaan ya, karena konsep awalnya ini untuk meningkatkan kesadaran ya akan investasi yang bertanggung jawab secara sosial dari sebuah industri begitu ya. Nah, awalnya ESG ini eh, ya dari kalangan-kalangan birokrat, diharapkan menjadi sebuah transparansi ya, konsep-konsep ESG yang diterapkan di dalam industri gitu. Nah, akhirnya ini dikuatkan oleh Conference of the Party COP ya, setiap tahun yang mulai tahun 95, gerakan yang berfokus pada dampak lingkungan ini ya. Oke, sehingga disepakati pada tahun 97 itu eh, protokol Kyoto ini untuk mendorong pemerintah di seluruh dunia mengurangi emisi gas rumah kaca guna memerangi pemanasan global, dan itu mulai berlaku tahun 2005 secara keseluruhan di dunia ini begitu ya. Nah, apa itu ESG? Itu adalah environmental, social, dan governance ya. Ini sebuah standar perusahaan dalam praktik investasinya yang terdiri dari 3 konsep tadi. Jadi perusahaan yang menerapkan ESG ini dalam praktik bisnisnya dan investasinya ini akan turut mengintegrasikan di dalam kebijakan industri atau perusahaannya sehingga agar selaras dengan 3 konsep ESG tersebut begitu. Nah, kriterianya environmental tadi ya, itu adalah meliputi energi bersih, penanganan limbah, polusi, konservasi sumber daya alam, serta perilaku terhadap lingkungan, ya, baik flora dan fauna. Sedangkan untuk kriteria sosialnya ini membahas komitmen
sebuah industri dalam mengelola hubungan dan dampaknya terhadap masyarakat, ya, terus juga dengan internalnya di antar perusahaan itu sendiri, komunitas, ya, masyarakat pemasok dan entitas-entitas yang lain, ya, yang memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan industri atau perusahaan tersebut. Nah, governance tentu ini menjadi sebuah fokus di dalam tata kelola perusahaan untuk baik dan berkelanjutan. Nah, ini secara umum kriteria ESG seperti itu. Nah, namun saya tidak akan lebih jauh apa eh, standar dan alat-alat ukur dari ESG ini. Nah, di sini akan saya sampaikan terkait dengan industri energi. Industri energi ini menjadi sebuah tuntutan, ya, oleh kepentingan baik untuk dari internal maupun eksternal, ya, yang harus memenuhi aspek-aspek ESG tadi, environmental, social, and governance dalam bisnis, dalam industrinya mereka. Nah, ini juga disebabkan peraturan dari SEC, Security and Exchange Commission, ini sebuah lembaga yang ada di Amerika, begitu ya. Jadi memperaturan untuk ada sebuah pelaporan ESG, ya. Nah, namun di kita sendiri nanti juga pelaporannya pelaporan gas rumah kaca itu lewat Kementerian LHK, ya. Oke, peraturan ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada sebuah perusahaan energi khususnya, ya. Karena di sini mengingat posisi strategis mereka dalam ekosistem bisnis tersebut. Nah, maka pelaporan emisi gas rumah kaca, ya, ini merupakan sebuah tuntutan membantu mengejar sebuah pencapaian dari ESG tadi. Jadi di sini perusahaan menawarkan gambaran yang jelas tentang dampak lingkungan mereka, mengidentifikasi bidang-bidang utama untuk perbaikan. Jadi melalui transparansi akuntabilitas bisnis mereka, ini menetapkan tujuan keberlanjutan yang realistis, ya, yang lebih baik dan mengejar tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, benefitnya sebetulnya ini adalah untuk internal sendiri, untuk investor juga di dalam transparansi tata kelola industri atau perusahaan tersebut. Oke, sebuah industri energi, ya, dan sekarang sudah diterapkan juga untuk perusahaan-perusahaan yang lain, maka laporan emisi gas rumah kaca atau RK ini dilakukan yang menggunakan aplikasi teknologi informasi, ya, di bawah yang tadi saya sampaikan, Kementerian LHK, gitu. Nah, ini memberikan peluang bagi perusahaan energi yang menawarkan solusi dengan emisi lebih rendah sehingga mendapatkan sertifikat energi terbarukan untuk menghitung pengurangan emisi yang dapat digunakan oleh pelanggan. Oke, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, terkait dengan energi ini sangat cukup penting sekali. Kita perlu bicarakan lebih awal, ya, lebih dini. Kenapa? Energi ini kebutuhan terhadap energi ini akan terus naik, meningkat, ya. Dia sendiri ini sudah diprediksikan, ya, sampai tahun 2050 bahwa semua penggerak ekonomi ini, ya, kebutuhan energi, nah, terutama di sektor industri itu akan terus meningkat dan mendominasi kebutuhan energi sekunder. Nah, ini diproyeksikan rata-rata meningkat 4,7% per tahun sampai tahun 2050. Ya. Nah, jadi kebutuhan ini harus seimbang. Ya. Ini Pricewaterhouse and Cooper Lagrange Indonesia melaporkan produksi, ya, konsumsi bahan bakar sebagai sumber energi dari tahun 2000 sampai hingga 2015. Ini produksinya akan terus menurun, konsumsi akan meningkat. Nah, ini menjadi depan kalau tidak diantisipasi, ini merupakan kerentanan terhadap ketahanan energi nasional. Tentu permintaan energi dan ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar fosil ini yang terus meningkat akan menyebabkan gap antara supply and demand, ya, di tingkat nasional ini. Maka untuk itulah
resources ya, sumber dari energi ini kita harus perhitungkan. Kita harus sejak dini kita kalkulasi ya. Kita tahu sendiri sumber energi ya, ada energi dari fosil ya, minyak, batu bara, gas alam ya. Terus ada renewable energinya, energi terbarukan itu energi matahari, angin, hidro, geothermal ya. Ya itu semua memberikan supply ya secara primer maupun untuk kebutuhan energi sekunder ya. Dan di sini ada nuklir juga ya. Energi nuklir adalah merupakan sebuah energi baru ya, dan ini sudah masuk ke dalam RUU energi baru terbarukan. RUU-nya RUU EBT ini ya ya masih ini ya, RUU terus padahal udah lama udah ini ya eh, dibahas begitu ya. Oke, mudah-mudahan ini segera rancangan RUU EBT bisa rilis ya. Oke, jadi eh, tantangan energi kita di Indonesia ini ya, karena semakin meningkat, untuk di sini harus tetap ramah lingkungan dan berkelanjutan. Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan yang mempunyai keunikan dan tidak ada negara yang serupa dengan negara kita ini, maka Indonesia memiliki profil penyediaan listrik yang berbeda dengan negara kontinental yang lainnya. Indonesia di sini tidak mungkin mengimpor listrik dari negara lain. Oleh karena itu, Indonesia harus mandiri dalam mengolah energi, khususnya energi listrik. Tantangan yang pertama, bagaimana penyediaan energi listrik ini yang makin meningkat, ya, karena di sini adalah meningkatnya populasi dan tentu kesejahteraan warga Indonesia ini sendiri, ya. Dan tantangan yang kedua, minta ini harus andal, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang tadi berkesesuaian dengan ESG yang sudah ditetapkan, ya, dikuatkan lewat SDGs, lewat agreement COP21 tadi, gitu ya. Nah, tantangan yang ketiga, bagaimana Indonesia ini memiliki solusi energi yang unik sesuai dengan kondisi geografi, ketersediaan sumber daya alam, dan kemampuan sumber daya manusia, agar Indonesia sejajar dengan negara lain terdepan dalam energi ini. Ini tantangan, ya. Kita tahu sendiri sumber daya alam kita cukup potensial, cukup melimpah, ya. SDM-nya, ya, ini perlu ada sebuah peningkatan, ya. Tapi insya Allah saya lihat anak-anak muda, ya, yang semangat ini insya Allah bisa mengejar dari tantangan yang ketiga ini di dalam pembangunan energi. Oke, tentu ini membutuhkan sebuah transisi energi, karena tadi terkait dengan kita perlu ramah lingkungan, ya, kebutuhan energi ini, ya, dan sesuai dengan COP dan kemarin ya di Bali, yang terakhir di Bali, ya, yang di Bali itu, ya, dan Pak Presiden juga sudah menyampaikan terkait dengan perubahan iklim di conference, ya, COP ini, ya. Nah, Bapak Ibu dari mahasiswa, jadi target Indonesia energi ini, ya, di tahun 2025 ini cukup besar, 23%, ya, bauran EBT-nya ini, ya. Karena untuk kebutuhan, ya, listrik, biofuel dan lain-lain, ya. Nah, 2025 sebenarnya tinggal 1 tahun lagi nih, ya, tahun depan sudah tahun 2025, ya. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, sudahkah target ini, ya? Nah, kalau kita lihat di sini potensi energi baru terbarukan di Indonesia ini mulai panas bumi, air, ada mini dan mikro hidro, ada solar cell, ya, fotovoltaik, ada angin, bioenergi maupun laut. Ini potensinya cukup besar sih, ya, untuk memenuhi kebutuhan EBT, ya,
yang ditargetkan oleh pemerintah. Namun ternyata pemasangan kapasitasnya kecil, ya, masih kecil, ya. Nah, seperti yang tertera di dalam tabel ini. Nah, tentu ini menjadi sebuah tantangan. Energi ke depan, energi sekarang betul-betul ya, harus memiliki aspek dari cost, reliability, dan large skala, ya, dan juga minimal efeknya pada lingkungan dan sistem. Disinilah muncul adanya kebutuhan listrik yang ramah lingkungan, ya, kebutuhan listrik yang sangat besar untuk ramah lingkungan. Mengapa energi listrik ramah lingkungan ini sangat dibutuhkan? Itu ini adalah menjadi bagian untuk mengejar kesejahteraan dan mitigasi perubahan iklim di global ini, ya. Nah, alasan pertama untuk yaitu adalah mencapai kesejahteraan 2050. Jadi ini energi itu akan menciptakan sebuah kemakmuran. Kemakmuran akan menciptakan sebuah keadaan, sebuah sosial, ya, yang baik gitu, ya. Sebuah hubungan antar manusia, antar makhluk, antar, ya, ini menjadi sebuah yang cukup nyaman, begitu, ya, sehingga ini betul-betul energi bisa menciptakan sebuah kesejahteraan 2050 ini, ya. Oke, Bapak Ibu, kalau melihat pengukuran kesejahteraan, kemakmuran, ya, ini bisa dengan HDI, Human Development Index, ya, sebagai indikator untuk melihat kesejahteraan, ya. Ini lembaga UNDP menyatakan kalau negara itu sejahtera, itu kebutuhan listriknya itu indeksnya 0,8 atau setara dengan 4.000 kilowatt hour per kapita, ya. Nah, ini Indonesia sendiri masih di level 0,71. Nah, kalau dihitung-hitung itu masih konsumsi listriknya per kapitanya 1.100 kWh, ya, kilowatt hours, ya. Gitu. Jadi ini yang harus kita tuntut, ya, tantangan ini, karena untuk menunjukkan kesejahteraan atau kemakmuran bangsa Indonesia ini, ya. Nah, kalau kita lihat posisi Indonesia ini, konsumsi listriknya, ya, kalau pada tahun 70-an itu konsumsi listriknya hampir sama, ya, Indonesia itu dengan Korea Selatan, Singapura, ya. Namun negara tersebut begitu melesat, ya. Malaysia, Cina juga melesat. Padahal tahun 80 sama dengan Indonesia, ya. Nah, itu di sini kalau dilihat kenaikan konsumsi listrik dari tahun 85, ya, Malaysia atau Cina itu kenaikannya sampai 125, ya, per kapita, ya. Indonesia sendiri kalau ingin mencapai setara 4.000 kilowatt hour per kapita, maka di sini harus menaikkan 27 kWh kapita, ya, per tahunnya, gitu, ya. Nah, tentu kalau seperti itu, kalau hanya standar-standar begini, ya, butuh 110 tahun untuk mencapai sejajar dengan Malaysia atau Cina, ya. Nah, maka untuk itulah ini pemerintah, ya, dan juga dengan stakeholder lain, para industri, ya, bagaimana untuk meningkatkan akselerasi ini, ya, kebutuhan energi, konsumsi listriknya, ya, karena dikatakan tadi konsumsi listrik itu bisa memberikan sebuah kemakmuran, ya, karena sekarang di dunia modern, dunia ke depan ini apa-apa butuh listrik sekarang ini, ya. Semua kebutuhan rumah tangga sudah menggunakan listrik, ya. Nah,
transportasi juga seperti itu ya. Nah, nah, sekarang bagaimana agar Indonesia ini bisa mengejar kesejahteraan nanti di tahun 2050, maka diperlukan sebuah persiapan pembangunan pembangkit listrik yang bersih secara besar-besaran di seluruh Indonesia ini, ya. Jadi mulai tahun 2025 ini Indonesia harus dapat menghasilkan rata-rata konsumsi listrik di atas 100 kWh per kapita. Jadi hampir sama mencapai 15 gigawatt per tahun, ya, gitu. Nah, ini tantangan begitu. Oke, Bapak Ibu, untuk tarif listrik Indonesia ini, ya, kenapa saya sampaikan, ya, Indonesia ini kalau tarif listriknya per kWh-nya tuh 0,103 US dollar, ya, dengan pendapatannya kapitanya ini 4.135 US dollar. Dibandingkan Korea, tarif listriknya 0,1 ya per kWh US dollar. Norwegia yang Eropa 0,05. Jadi kalau tarif listrik ini hampir sama ya dengan Korea Selatan dengan ini. Namun apa? Nah, negara Korea kemakmurannya, pendapatannya per kapitanya lebih jauh dibandingkan dengan Indonesia. Ya. Nah, jadi emang ini tentu merupakan sebuah tantangan juga ya, kebutuhan listrik terjangkau ya, di mana bisa memberikan sebuah kemakmuran, meningkatkan penghasilan dari biaya listrik ini sangat besar. Hal seperti ini menjadi berat ya bagi Indonesia itu sendiri ya. Oke, Baik, alasan yang Prof. kedua dalam kebutuhan Prof. Agus, waktunya mungkin eh 10 menit lagi ya, Prof, ya, untuk menyelesaikan. masih. Jadi ini Silakan. transisi energi menggantikan batu bara sebagai energi primer ya. Oke, jadi kita tahu sendiri batu bara mau habis, memang ini perlu segera kita rancang ya energi tersebut ya. Pembangkit listrik batu bara juga mulai sulit ini ya, sudah akhirnya pemerintah juga sudah memberikan apa goodwill-nya juga. Nah, di sini untuk syarat-syarat energi transisi untuk mendapatkan energi murah bersih dan gantikan, karena ini adalah ujung-ujungnya sesuai dengan harapan atau komitmen dari COP ya, Save Earth. Jadi untuk perubahan iklim ya, mengamalkan perubahan iklim yang mengakibatkan dunia ini green ya. Oke. Nah, saya mau sampaikan karakter-karakter dari energi baru terbarukan. Emang di sini energi angin, energi fotovoltaik itu kategori termasuk energi intermittent. Nah, sedangkan energi yang betul-betul untuk bisa sesuai dengan kebutuhan listrik ini ada hidro, ada geothermal, dan ini nuklir ya sebagai energi baru ya yang bisa mensupport kebutuhan energi. Nah, solusi energi ramah lingkungan ini harus berkelanjutan ya. Nah, ini harus memenuhi pertama green energy ini adalah tidak mengeluarkan gas rumah kaca ya. Kita tahu sendiri gas rumah kaca ini sangat merugikan ya. Karena CO2 metan, nah ini yang mempengaruhi dari kenaikan suhu global temperatur ya. Kedua, tidak merusak landscape dan pembukaan lahan dalam skala besar ya. Nah, ini penting sekali kategori di dalam green energy ini ya. Jadi di bumi ini daratannya hanya 30% ya. Kalau misalnya lama populasi di dunia itu akan meningkat juga, nah, perlu ada bagaimana dengan kebutuhan energi landscape-nya kecil tapi bisa meningkatkan ini ya. Nah, ini perbandingan energi angin, energi fotovoltaik untuk sebuah landscape ya. Nah, ini juga perbandingan terkait nuklir ya. Nah, sekarang bagaimana juga yang ketiga ini tahap dari memberikan transisi energi ini adalah
ekosistem ya, dengan ekosistemnya, dengan lingkungan, flora dan fauna. Ini sebagai contohnya energi angin ya adalah pelaporan ya untuk ternyata bisa membunuh burung-burung. Nah, ini menjadi sebuah uh, kritikan gitu ya, untuk pengembangan energi angin. Nah, untuk limbah, bagaimana dengan limbah? Jadi semua industri selalu menghasilkan limbah, bahkan manusia pun bisa menurunkan limbah ya. Namun limbah kita bisa kita minimal ya, kita minimalisir ya, entah dikelola dengan baik begitu ya. Ya limbah ini menjadi sebuah isu serius yang dihadapi oleh negara-negara berkembang ya. Limbah menjadi sebuah hasil dan sampingan kegiatan domestik, industri dan macam-macam ya. Sehingga penanganan limbah yang tidak baik itu menimbulkan dampak pada lingkungan, menimbulkan dampak sosial, dan ini menunjukkan tata kelola perusahaan yang kurang baik. Nah, ya, jadi rapot merah untuk ESG-nya ya. Oke, ini batu bara, energi angin gitu ya. Ini adalah beberapa karakter dari sebuah kegiatan konstruksi untuk sebuah industri ya, terkait dengan limbah ya, limbah. Oke, selanjutnya di sini yang poin 5 terkait dengan menuju green energy kita sedikit menggunakan bahan bakar dan material yang digunakan untuk pembangkit tersebut gitu ya. Nah, nampak di sini solar fotovoltaik ini masih bauran dengan berbagai macam material ya, hidro ini konkret ya, wind, geothermal dan nuklir ya. Nah, di sini meskipun energi terbarukan tidak menggunakan sumber bahan bakar gratis, namun ini juga perlu diperhitungkan density energi yang rendah sehingga membutuhkan lebih banyak material ya untuk per megawatt konstruksinya gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah penting ya. Sumber yang tingginya energy density ini akan tentu perlu diperhatikan material yang digunakan ya, dan juga untuk sumber bahan ya, untuk sebagai sebuah bentuk keberlanjutan dalam energi ya. Nah, ini yang keenam, berkelanjutan di sini artinya secara ekonomi tidak ada subsidi, harapannya begitu ya. Jadi menjadi sebuah tantangan renewable energy ini ya, untuk bisa memberikan subsidi. Jadi bukan disubsidi ya, tapi memberikan subsidi begitu secara keekonomiannya. Nah, itulah nanti bisa meningkatkan sebuah bentuk energi ini, menciptakan sebuah kemakmuran ya, dan kemakmuran menciptakan sebuah kesejahteraan. Oke, jadi ini perhitungan dari dalam contohnya ya, perilaku dari ekonomian di kita ini ya, subsidi ini ya. Karena tidak mungkin jika kita terus-terusan mensubsidi ya, kebutuhan energi ini ya. Jadi simpel saja ini, bahwa energi listrik ramah lingkungan melalui renewable energy memberikan pencapaian environmental secara optimal dan berkelanjutan untuk pencapaian kriteria ESG. Ya, saya kira itu Mbak moderator ya yang saya sampaikan. Mohon maaf, jadi ini memang masih secara fundamental, nanti untuk ini bisa lewat diskusi. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Prof. Agus atas penyampaian materi yang sangat informatif dan juga inspiratif ya. Mari kita berikan tepuk tangan dan juga reaction sebagai apresiasi atas materi yang memang telah Prof. Agus sampaikan seperti itu. Sebagai kesimpulan dari sesi pertama ini, kita telah mendengar banyak wawasan penting mengenai kebutuhan energi listrik ramah lingkungan melalui renewable energy dalam pencapaian ESG. Tadi Prof. Agus juga sudah menjelaskan mengenai pengertian apa itu ESG, kriteria ESG-nya seperti apa, dan juga tadi Prof. Agus menjelaskan bahwa ternyata kebutuhan energi di Indonesia itu hingga tahun 2050 itu akan terus meningkat ya Prof ya, sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan juga penduduk di Indonesia. Dan tadi juga Prof menjelaskan bahwa energi, salah satu tantangan energi adalah penyediaan energi listrik yang memang makin meningkat gitu loh. Jadi, wah, kita semakin hari ternyata kebutuhan energi listrik tuh makin meningkat ya begitu ya Prof ya. Itu salah satu beberapa yang Prof yang saya highlight gitu dari penjelasan Prof. Namun jangan khawatir, mungkin dari Bapak Ibu dan juga rekan-rekan nanti materi dari Prof ini akan kami bagikan di sesi akhir seperti itu. Dan juga tadi sudah terlihat ya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Prof di kolom chat, nanti akan kami pilihkan ya. Memang pertanyaan yang ada di kolom chat, dan juga nanti akan kami prioritaskan untuk teman-teman yang akan bertanya di sesi panel diskusi yang raise hand dan juga mengaktifkan kameranya seperti itu. Terima kasih Prof. Agus atas penyampaian materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, untuk Bapak Ibu yang ingin memperdalam atau belajar mengenai pengukuran dampak program CSR dengan metode SROI, Social Return on Investment, kami mengundang Bapak Ibu dan juga rekan-rekan untuk mengikuti SROI Masterclass yang akan dipandu oleh trainer ahli kami yang juga sudah merupakan anggota dari Social Value International. Dan kelas ini akan dilaksanakan secara offline di Bandung. Kalau misalkan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan tertarik, dapat menghubungi nomor yang tertera di poster ini atau melalui Instagram kami di @olahkarsa. Dan juga Bapak Ibu bisa mendapatkan materi eksklusif dan juga pelatihan terbaik dengan pengukuran SROI bersama para ahli dan juga expert trainer dari Olahkarsa. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita berpindah ke penyampaian materi dari narasumber kedua kita, yaitu Bapak Daniel Wilhelmus Adityatama, yang merupakan seorang Engineering Project Manager PT Geoenergi Solusi Indonesia. Namun pada hari ini Pak Daniel akan menjelaskan mengenai secara kurang lebih mengenai geothermal energy as green energy source seperti itu. Dan juga sebelum kita mendengar pemaparan materi dari Pak Daniel, izinkan saya untuk membacakan CV singkat beliau. Baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan, Pak Daniel Wilhelmus Adityama memiliki pengalaman yang luas di industri energi termasuk sektor geothermal, minyak, gas, dan juga energi baru terbarukan. Dengan 11 tahun pengalaman kerja, beliau fokus pada manajemen proyek dan juga rekayasa geotermal, dan Pak Daniel juga memiliki latar belakang pendidikan yang kuat di bidang geotermal dan energi terbarukan, serta memang aktif terlibat dalam penelitian yang memperkuat kemampuan perancangan dan juga manajemen proyeknya, seperti itu. Dan hingga saat ini, Pak Daniel telah mempublikasikan lebih dari 65 penelitian terkait bahan bakar fosil dan juga energi terbarukan. Dan masih banyak lagi pengalaman beliau yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, yang pastinya Pak Daniel tidak kalah hebatnya dari narasumber pertama kita, yaitu Prof. Agus, seperti itu. Kita sapa dulu Pak Daniel. Halo, selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi, Mbak Bilza. Oke, Pak Daniel udah siap ya untuk membawakan materi hari ini ya Pak ya? Iya, Mbak, sudah siap nih. Lanjutkan tadi yang sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Prof. Agus. Oke, baik Pak Daniel, untuk waktu penyampaian materi selama 30 menit, disilakan. Ya, baik Mbak Bilza, nanti minta tolong di remind aja ya untuk Boleh. waktunya. Silakan Pak. Oke, sebentar. Sudah muncul kah share screen-nya? Sudah Pak, silakan. Ya, jadi selamat pagi teman-teman. Terima kasih ke Olahkarsa, Mbak Bilza, untuk telah mengundang kami nih untuk kita bisa coba diskusi ya, ngobrol-ngobrol sedikit, sharing, melanjutkan yang tadi disampaikan Prof. Agus mengenai tadi sudah disampaikan mengenai sumber energi baru terbarukan dan dalam kaitannya dengan ESG. Jadi mungkin sedikit sedikit tadi udah diperkenalkan juga oleh Mbak Filza. Jadi saya memang background pendidikan kebetulan untuk yang geothermal dan renewable energy waktu itu sempat mengambil sekolah lanjutan di University of Auckland di New Zealand yang memang terkenal dengan geothermalnya, dan setelah itu akhirnya
cukup banyak untuk proyek-proyek atau pekerjaan yang berkaitan dengan energi baru terbarukan, terutama di geothermal. Walaupun sebelumnya saya terlibat banyak di proyek-proyek migas. Nah, kali ini Mbak Filza, jadi saya dibantu teman-teman saya nih dari Geoenergis, ada Mas Rizky Al-Asyari atau biasa disebut Al, dan Mas Adven. Nanti ada beberapa materi yang mungkin saya butuh bantuan dari teman-teman ini untuk menyampaikan, walaupun nanti untuk di recap dan tanya jawab nanti bisa saya dan dan teman-teman juga bantu. Jadi nanti ada beberapa part dari presentasi yang dipresentasikan oleh teman-teman saya ini, Mbak. Nah, mungkin sedikit disclaimer, slide deck ini dipersiapkan untuk sharing di ESG Webinar Series dari PT Olah Karsa dan berguna untuk men-sharing opini dari kami, dan kami tidak mewakili siapapun ya, hanya kami personal, tidak mewakili dari perusahaan atau siapapun, dan kita karena sifatnya sharing, kita nggak bertanggung jawab nih seandainya nanti ternyata slide ini dipergunakan untuk keperluan apapun dan ternyata ada efek lain yang misalnya kurang baik, ya kita karena sifatnya sharing jadi kita nggak bisa take responsibility atas hal tersebut nih, untuk supaya lebih clear aja teman-teman, karena kan ini kita sifatnya sharing ya. Dan mungkin pengantar sedikit, seperti tadi Prof. Agus juga menyampaikan sebenarnya WNS itu apa sih, Universitas 11 Maret, saya juga menyampaikan sedikit nih karena di TOR yang saya terima, Terms of Reference yang saya terima dari Olah Karsa, diminta untuk menjelaskan gimana penerapan ESG di Geoenergis. Nah, kebetulan Geoenergis ini sebenarnya adalah perusahaan consulting untuk proyek-proyek energi, terutama memang saat ini yang saya sering handle adalah proyek-proyek geothermal. Dan tujuan utama dari Geoenergis ini adalah untuk mensupport Government of Indonesia untuk mencapai target bauran energi yang tadi Prof. Agus juga sudah sampaikan, dan sehingga mungkin tidak seperti katakanlah perusahaan-perusahaan seperti pabrik atau perusahaan-perusahaan yang operasionalnya besar dan bisa men-utilize sumber energi terbarukan gitu untuk operasionalnya, karena kita sifatnya consulting, jadi mungkin nggak terlalu besar ke situ, dan lebih ke kalau kita adalah memprovide jasa atau bantuan ke perusahaan-perusahaan yang ataupun pemerintah untuk berbagai pekerjaan atau proyek ataupun kajian di bidang energi terbarukan. Nah, dari situ sebenarnya topik diskusi kita kali ini sebenarnya mungkin kita akan bahas sedikit mengenai kondisi sekarang ini, meneruskan yang tadi Prof. Agus sudah sampaikan dengan lengkap ya, kondisi sekarang seperti apa, dan mungkin kebauran energi atau energi mix di Indonesia seperti apa, dan mungkin dari RUEN tadi, rencana energi nasional misalnya, role dari energi panas bumi seperti apa sih, yang tadi udah Prof. Agus sampaikan juga, harus yang dispatchable ya kalau kita memang mau menggantikan coal nih, tadi udah sempat disampaikan juga, kalau menggantikan coal mungkin saat ini solar dan wind kita masih memiliki keterbatasan di intermittensinya, dan salah satu energi terbarukan yang bisa memiliki karakteristik base load atau capacity factor yang cukup tinggi, lebih dari 50% kalau tadi saya lihat dari slide-nya Prof. Agus, itu salah satunya adalah geothermal nih, karena dia bisa 24/7, bisa 24 hour 7 days generation, tidak tergantung cuaca, tidak tergantung apakah matahari bersinar misalnya, seperti itu. Nah, namun begitu kita juga akan bahas sedikit mengenai tantangan-tantangan geothermal development di Indonesia, dan di terakhir nanti mungkin supaya agak sedikit relate dengan konteks ESG-nya. Sebenarnya kalau tadi katakanlah sebagai perusahaan seandainya oke, saat ini bauran energi di Indonesia yang di-provide oleh PLN misalnya ataupun IPP itu kebanyakan dari pembangkit fosil, terutama batu bara misalnya. Nah, gimana sih cara kita kalau mau salah satu pilar dari ESG adalah menggunakan sumber yang low carbon, sumber energi yang low carbon, gimana caranya? Apakah kita harus pasang solar panel sendiri? Apakah kita harus pasang turbin angin sendiri misalnya? Nah, ini kita akan bahas sedikit kondisinya seperti apa, walaupun hanya menyentuh kulit aja ya.
Nah, lanjut sedikit ke yang tadi disampaikan Pak Prof. Agus sudah sampaikan cukup panjang buat ESG gitu kan. Tadi ESG apa sih? Dan mungkin karena yang sesuai dengan kami, kita akan bahas sedikit lebih ke bagian E-nya, environment, dan terutama di bagian renewable energy dan cara reduce carbon emission, terutama dari aspek energinya. Jadi kita akan bahas itu di apa namanya, di pembahasan. Kita akan lebih fokus ke topik ini. Yang lain mungkin teman-teman dari Olah Karsa lebih banyak expertnya, dan kami mungkin nggak bisa banyak menyentuh untuk aspek sosial, aspek governance untuk saat ini. Nah, untuk energy mix, mungkin saya bisa dibantu Mas Al kalau udah copy. Ya, di copy, Mas Daniel. Ya, silakan Mas Al. Iya, oke, mungkin bisa next, Mas Daniel. Iya, kalau kita ngomongin tentang energi nih, sebelum masuk ke ESG ya tadi ya, environmental, social, and governance. Kalau kita lihat di beberapa bulan atau beberapa tahun lalu, tepatnya di 2022, kalau kita lihat di Europe itu kan mengalami energi krisis, di mana pasokan gas dari Rusia diberhentikan, sementara dari segi coal-nya sendiri sudah beberapa di retire, sehingga mereka cukup kewalahan nih untuk mensuplai energi di negara mereka. Oke, next. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, untungnya sebenarnya kita memiliki berbagai sumber energi, baik dari yang non-renewable atau yang fosil, atau yang renewable juga. Nah, di mana sebenarnya di antara beberapa energi yang terbarukan atau renewable energi ini, geothermal tuh satu-satunya yang ada di bawah tanah. Jadi mungkin teman-teman bisa kebayang ya bagaimana sulitnya untuk mengekstraksi energi geothermal ini. Next. Ya, kalau kita ngomongin energi mix di Indonesia, dan mungkin ada data yang lebih baru ya, 2023 atau 2024, tapi persentasenya nggak beda jauh, di mana sebenarnya untuk energi mix sendiri masih didominasi dari coal dan oil, dan sisanya baru transisi ke gas dan juga new and renewable energy. Next. Nah, kalau kita lihat dari data juga di Indonesia sebenarnya dari tahun 1990 hingga 2019 untuk coal consumption, terutama untuk power generation, semakin meningkat dari tiap tahunnya, di mana ini agak sedikit kontradiktif dengan goals Indonesia untuk NZE 2060. Next. Kalau dilihat dari oil consumption juga yang sama-sama fossil fuel, di mana di sini juga dari tahun ke tahun meningkat, baik itu untuk sektor industri, sektor transportasi, dan juga ada beberapa untuk sektor elektrifikasi, sehingga sebenarnya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong adanya elektrifikasi untuk transportasi publik maupun mobil itu sangat bagus untuk segera ditingkatkan lagi untuk masa-masa mendatang, karena kalau dilihat di sini kan sebenarnya oil consumption untuk transportation akan menaik terus ya, kalau berdasarkan historical. Next. Nah, kalau electricity gimana? Nah, kalau kita lihat dari data ini, sebenarnya di Indonesia ini, meskipun mungkin tadi dilihat ada berbagai renewable energy, tapi di sini karena Indonesia masih punya banyak cadangan coal, Indonesia masih menggunakan coal untuk baseload energinya, di mana hal ini dari pemerintah sendiri sudah merencanakan untuk melakukan retirement untuk beberapa coal power plant-nya dan bertransisi untuk ke energi yang lebih bersih. Next. Nah, kalau kita lihat dari renewable energinya gimana kalau di Indonesia? Nah, saat ini masih didominasi oleh beberapa energi, terutama dari energi hidro, energi geothermal, lalu ada beberapa dari energi bioenergi, dan mungkin yang sedang digencar-gencar dilakukan perombakan regulasi, salah satunya adalah untuk
solar power plant, baik PLTS atap maupun yang untuk skala komersial yang skala cukup besar. Contohnya mungkin teman-teman kalau pernah dengar itu ada di Cirata, PLTS Cirata yang dibangun oleh Masdar dan pemerintah setempat. Next. Nah, kalau kita ngomongin energy transition ini apa sih sebenarnya? Dan konteksnya kalau di Indonesia seperti apa? Dari pemerintah sendiri di tahun 2019 sudah merencanakan dan terus diperbarui tiap tahun untuk segera transisi energi dari energi yang mungkin dari coal, dari oil, menuju energi yang lebih bersih. Misalnya untuk sementara menggunakan gas dulu, baru berproses membangun beberapa pembangkit renewable energi terbarukan atau renewable energy seperti solar, wind, dan geothermal. Yang dimana sebenarnya dari projection dari pemerintah, renewable energy inilah yang akan menjadi masa depan, di mana di dalam energi mix akan terus meningkat. Dan dari untuk coal dan gas dan diesel atau oil akan semakin terdegradasi. Next. Nah, ini untuk peta jalan energi nasional menuju net zero emission. Bisa dilihat di sini semakin turun ya, terutama untuk coal-nya. Dan juga dan setelah di retire, otomatis capacity per gigawatt untuk pembangkit listrik tenaga uapnya akan semakin turun juga untuk coal-nya. Next. Nah, pertanyaannya adalah sumber energi apa sih yang bisa yang menggantikan batu bara untuk renewable energy? Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa perbandingan load curve atau beban generation yang dihasilkan oleh beberapa tipe energi di Indonesia. Bisa dilihat di sini ada fossil fuels, misalnya oil, gas, dan juga coal yang mungkin sekarang masih dominan di Indonesia. Ada juga solar dan wind dan hydro, tapi ini masih dipengaruhi oleh cuaca dan juga dipengaruhi oleh harinya, apakah di hari itu cukup terang atau mungkin masih ada hujan, dan juga terpengaruh oleh siang dan malam, yaitu terpengaruh waktu juga. Nah, bisa dilihat kalau di sini adalah geothermal adalah salah satunya renewable energy yang memiliki sifat seperti fossil fuel, yang itu menjadi baseload, di mana bisa generate listrik 24/7, 24 hour selama 7 hari, dan downtime-nya juga cukup sedikit ya, dimana kalau kita lihat di Indonesia range capacity faktornya tuh lebih dari 90%. Next. Nah, kalau kita bandingkan juga karbon emisinya, di mana di sini ada beberapa emisi karbon yang jelas renewable energy akan lebih sedikit ya untuk emisi karbon yang dihasilkan. Dan bisa dilihat juga di sini sebenarnya geothermal juga salah satu yang paling sedikit ya yang menghasilkan emisi karbon. Next. Jika dilihat dari peran geothermal sendiri di dalam energi mix, bisa dilihat peran geothermal akan terus meningkat, di mana nantinya akan diprojected di tahun 2030. Saat ini RUPTPLN menargetkan bahwa akan ada penambahan kapasitas hingga totalnya 5.999 megawatt atau 5,9 gigawatt. Next. Nah, ini untuk statusnya saat ini dan berapa sih installed capacity geothermal saat ini? Geothermal merupakan salah satu yang terbesar ya untuk dibandingkan renewable energy lain untuk installed capacity-nya, di mana per hari ini di total sekitar 2,4 gigawatt, dan itu disumbang oleh beberapa perusahaan yang ada di slide ini, yang di sebelah kanan. Dan Indonesia sendiri merupakan nomor 2 ya di dunia, top rank untuk geothermal power generation capacity. Jadi installed capacity-nya Indonesia ini nomor 2 sedunia. Yang nomor satunya US dan nomor 3-nya Philippines. Next. Nah, ini dari tim modeling dari Ministry of Energy, Mineral and Resources, atau mungkin
bisa disebut ESDM dan juga tim EBTKE-nya, di mana sebenarnya untuk beberapa renewable energy ini, terutama di geothermal, kapasitinya direncanakan akan diinstal hingga sampai 22 gigawatt di tahun 2060, di mana 2060 ini juga menjadi net zero target untuk Indonesia sendiri. Next. Nah, mungkin ini slide terakhir saya ya, sebelum dilanjut oleh Mas Adven, teman saya, untuk membawakan materi ini dan membantu Bang Daniel juga. Yang terpenting adalah gimana sih cara untuk memastikan atau mungkin mempersiapkan agar pengembangan energi geothermal ini oleh company memiliki good ESG rating, yaitu ya dari sisi environnya bagus, dari sisi sosialnya bagus, dari sisi governance-nya bagus, atau dari sisi tata kelola ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia governance tuh. Dari beberapa perusahaan maupun dari pihak bank, dari pihak lender, dari pihak pemerintah sudah memberikan guideline sebenarnya atau standar apa saja yang harus disiapkan. Nah, bisa dilihat di sini. Contohnya adalah menyiapkan rencana atau mungkin dokumen terkait environmental and social impact assessment. Jadi kira-kira apa saja yang akan terimpact dan dampaknya seperti apa. Bagaimana cara manajemen, mitigasi, dan juga preventive action-nya agar mungkin meminimalisir dampak dari pengembangan renewable energy, terutama geothermal, seminim mungkin. Lalu ada beberapa assessment lain seperti gender action plan and gender based violence, di mana memastikan bahwa dalam suatu proyek pengembangan energi renewable energy memastikan adanya kesetaraan gender. Lalu ada juga terkait stakeholder engagement plan, di mana bahwa renewable energy ini ya memastikan bahwa seluruh stakeholder terkait terlibat dan juga setuju. Jadi kita juga menggandeng pemerintah dan juga masyarakat lokal, dan juga memerlukan adanya perencanaan terkait akuisisi lahan dan juga mungkin pemindahan lokasi jika diperlukan ya. Dan yang penting adalah semuanya harus dilakukan oleh insan-insan atau mungkin manusia-manusia yang capable dalam geothermal company tersebut. Mungkin itu sih, bisa di next, mungkin bisa dilanjut Mas Adven ya. Ya, jadi tadi Mas Daniel dan Mas Al sudah memberikan pengantar secara umum mengenai renewable energy dan posisi geothermal di energi mix Indonesia. Nah, sekarang kita akan mengenal sekilas nih geothermal itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi sebenarnya geothermal itu dari kata geo yang artinya bumi dan thermal yang artinya panas. Jadi geothermal itu adalah energi panas bumi. Nah, jadi di sini sebenarnya konsepnya seperti kita merebus air di dalam ceret menggunakan kompor ya, dengan ceret berisi air panas yang kita panaskan. Jadi dari sumber panas magma itu memanaskan air yang ada di reservoir, di batuan, di bawah tanah yang memiliki rekahan di mana air bisa mengalir di sana, kemudian terpanaskan, dan panasnya itu bisa kita ambil salah satunya untuk pembangkitan listrik maupun untuk keperluan-keperluan yang lain seperti permanjaan air panas, pengeringan hasil perkebunan, dan lain-lain. Nah, next. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengutilize energi panas bumi? Mungkin next ini ada ya captionnya di kanan. Jadi energi panas yang tersimpan di air di dalam batuan sana itu bisa kita ekstrak menggunakan sumur. Jadi seperti di migas, kita bor sumur supaya kita bisa ekstrak air panas itu dan kemudian memanfaatkannya untuk pembangkitan listrik misalnya, kalau yang diilustrasikan di sini. Nah, supaya untuk menjaga keberlanjutan dari sistem panas buminya itu sendiri, kita reinjeksikan lagi, kita masukkan lagi air panas yang sudah kita pakai ke dalam bawah tanah lagi. Jadi airnya bisa kita gunakan secara sustain ke depannya. Nah, ini untuk geothermal sendiri sifatnya harus dimanfaatkan lokal di situ aja ya. Jadi untuk pembangkitan listriknya pun di lokal situ tidak bisa ditransport seperti kita mentransport minyak dan gas dari
penambangan lepas pantai, misalnya kita transport ke darat untuk diolah. Next. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sih target pengembangan geothermal di Indonesia versus realitanya. Jadi sebetulnya target pengembangan yang warna oranye tua itu ditargetkan mencapai 7 gigawatt atau 7.000 megawatt di tahun 2023. Tapi realitanya sekarang baru terpasang sekitar 2.300 megawatt. Jadi sebenarnya apa sih tantangannya yang menyebabkan geothermal ini realisasinya tidak memenuhi target pengembangan. Nah, next. Next. Nah, jadi ada beberapa tantangan ya yang menyebabkan pengembangan geothermal di Indonesia ini belum sampai target. Pertama adalah risiko eksplorasi yang tinggi. Jadi ketika kita datang ke suatu area prospek panas bumi, di mana kita belum tahu karakteristik sumber dayanya seperti apa di bawah tanah sana, berapa temperaturnya, bisa dibangkitkan menjadi berapa megawatt, apakah airnya itu sifatnya asam dan sebagainya, lokasi airnya ada di mana. Itu masih banyak ketidakpastian yang harus kita jumpai di awal-awal fase eksplorasi. Dan juga selanjutnya ada dari sisi komersial, waktu yang diperlukan untuk tahap commissioning pembangkitnya pun butuh waktu hingga 10 tahun sejak awal kita eksplorasi. Lalu ada hal-hal lain seperti biaya yang diperlukan tinggi, kemudian area prospek kebanyakan terletak di hutan konservasi, kemudian ada isu sosial juga seperti penolakan masyarakat, pembebasan lahan, dan kurangnya tenaga ahli di panas bumi, serta infrastruktur yang terbatas khususnya di area yang remote atau pulau-pulau terpencil, di mana biasanya juga ada banyak potensi geothermal di pulau terpencil itu. Next. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya project profile geothermal atau panas bumi untuk keperluan pembangkit listrik atau PLTP dibandingkan dengan project PLTP lain, project pembangkit listrik lain misalnya seperti PLTU batubara sebagai contoh. Nah, kalau kita lihat, jadi di awal itu kita bisa secure namanya power purchase agreement, perjanjian jual beli listrik dengan PLN, dan kita melakukan kajian nih, feasibility study untuk menentukan apakah proyek ini layak secara teknis, ekonomi, sosial, lingkungan, dan sebagainya atau tidak. Baru kita membuat keputusan investasi yang namanya financial close. Baru setelah kita putuskan, misalnya proyeknya dinilai layak untuk di-proceed, baru dilakukan proses engineering, procurement, and construction. Itu ibaratnya mulai konstruksi pembangkit listriknya seperti itu.